Bedanya Al-Quran dengan Bible, Mas Edi. Saya tadi sudah menerangkan, semua para nabi ketika mengajukan tentang tauhid kepada umatnya, mereka akan ditolak habis-habisan. Kan begitu kata saya. Al-Ma'idah ayat 72, sudah saya sampaikan. Kalau kita lihat tentang cerita dari ayat itu, cerita tentang ketika Nabi Isa mengajak tauhid seperti Al-Ma'idah ayat 72, surah Maryam ayat 36, kan sudah saya jawab tadi. Ternyata ditolak, dibantai oleh orang Yahudi. Kan begitu. Jawabannya sudah saya sampaikan. Cuma gak dicatat sama Mas Edis. Kan begitu. Lalu jangan pernah menarasikan saya ikut menurut. Loh, yang saya tampilkan dari agama Anda. Profesor kelasnya, bro. Dan profesornya bukan profesor jurusan syariah. Tapi profesor Alkitab, bayangkan. Profesor Alkitab yang mengarang bukunya. Keren gak tuh? LAI yang membenarkan. Keren gak tuh? Keren lah. Itu namanya karena Al-Quran ini menggunakan metode ijaz. Apa ijaz? Gak tahu. Meskipun 13 tahun belajar Quran, gak mungkin tahu. Ya, ijaz adalah singkat padat tapi dibenarkan semua agama. Keren itu namanya. Ya, singkat padat, tidak dibunuh, tidak disalib, dan mereka gak yakin. Ternyata dijelaskan oleh berbagai agama. Bahkan LAI pun ikut campur, ternyata Yudas disalibkan. Dan bahkan tadi yang saya ajukan di awal bahwa Yesus ya bisa berubah rupa, nggak dicatat sama Mas Edis. Nggak dicatat sama Mas Edis. Kenapa Yesus bisa berubah rupa? Dan bagaimana kemudian Sanhedrin yang mengajukan pembunuhan itu? Nggak dijawab. Nggak ada jawaban sampai detik ini. Bukan berarti saya tidak beriman kepada Al-Quran. Al-Quran cukup sedikit saja, itu sudah membenarkan semuanya. Mau minta kenapa dibunuh Nabi Isa? Sudah saya jawab. Al-Ma'idah, surah Maryam menceritakan ketika ngajak orang-orang untuk menyembah kepada Allah, ternyata ditolak habis-habisan sampai dibunuh. Sudah saya jawab, Mas Edis. Kemudian Mas Edis mungkin sudah menyerah, ya, mungkin sudah menyerah. Lalu mengkritik nama Nabi Isa. Kok bisa Isa katanya? Loh, Anda kan nggak pernah belajar kitab Aramaik. Di dalam Aramaik ketika Yasu'a dijadikan bahasa Arab, maka huruf yang terakhir diganti ke depan, maka menjadi Aisu. Aisu karena harokat kasro berat setelah dhamma, sebelum dhamma, maka dibaca Isa. Itu ilmu bahasa itu. Anda tidak pernah belajar bahasa Aramaik sih, makanya aneh dalam hal Anda. Coba belajar bahasa Aramaik. Begitu loh. Lalu mengatakan kok bisa Nabi Arab yang mengabarkan katanya. Loh, yang lucu itu Mas Edis ya, yang membuat mukjizat orang Israel, yang membuat mengaku dirinya seorang rasul orang Israel, pengikutnya orang Indonesia jauh kali. Padahal dia mengatakan aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Dia diutus untuk domba yang hilang di kalangan Bani Israel. Ternyata domba yang di Indonesia ikut-ikutan. Itu yang susah. Dia diutusnya ke Bani Israel, malah domba yang di Indonesia yang kepanasan. Jadi, kalau Al-Quran jelas, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, diutus untuk semesta alam. Ada nggak perkataan Yesus diutus untuk semesta alam? Nggak ada. Saya diutus untuk semesta alam? Nggak ada. Makanya orangnya Israel, pengikutnya orang Indonesia. Terima kasih Bang David. Terima kasih ya. Bang David. Wah, akhirnya kalah dia. Oke, sesi terakhir berarti ya. Ya. Tadi kan Gus Wapi ya. yang memulai. Nah, nanti setelah ini baru nanti bagi dua waktunya. Baik. Bagi dua ini ya, bagi dua ya. Bukan, kan tadi kan yang mulai kan Gus Wapi. Oke. Sekarang berarti saya penutupnya, setelah itu baru nanti kita bagi dua. Oke. Jadi begini teman-teman ya. Memang tidak salah ya, seperti guru gembul yang debat sama Wapi kemarin ya. Dan kaum muslim bahkan hasil survei membuktikan bahwa memang umat muslim ini adalah umat yang jauh tertinggal dalam segala hal, jauh tertinggal, ya kan? Karena memang seperti ini teman-teman. Dibilang kenapa Yesus hanya diutus kepada Bani Israel, tetapi malah orang Indonesia ngikutin katanya. Makanya saya katakan umat muslim kebanyakan waktu baca Bible dia nggak baca sampai habis. Waktu nonton bola, waktu skornya 2-0, dia udah simpulkan, oh 2-0. Dia nggak tahu nanti skornya itu ternyata malah 4-2. Nah itulah umat muslim.
Yesus memang diutus hanya kepada orang ya, domba-domba yang hilang dari kalangan orang Israel. Tapi setelah itu Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan, engkau adalah saksiku mulai dari Yerusalem, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Makanya sampai ke Indonesia. Aduh, gimana sih? Yesus mau mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil itu kepada seluruh dunia. Sampai ke ujung-ujung bumi, beritakan namaku. Gimana? Aduh, makanya inilah saya bilang nonton bola baru 30 menit ya, skornya 2-0, tapi sama dia udah disimpulkan skor 2-0. Tapi gini lah ya, memang sama mereka ini nggak usah yang berat-berat. Kalau yang berat-berat mereka nggak sanggup. Gini, Al-Quran itu saya umpamakan seperti sebuah kitab, seperti ini. Semua orang Indonesia percaya nih, Soekarno itu adalah Presiden Republik Indonesia. Itu tercatat, ya, terdokumentasi, ya kan, jelas. Kalau dirinci orang Indonesia tahu kapan dia jadi presiden, tahu, ya kan. Gimana ceritanya, oh tahu, dia diculik oleh pemuda, dibawa ke Rengas Dengklok, akhirnya begini-begini, membacakan teks proklamasi begini-begini, tahu semua, bisa semua jelasin orang Indonesia. Muncul orang Arab ngomong, Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Lalu siapa? Pokoknya bukan. Gimana? Masa Anda ingin membantah sesuatu yang sudah jelas, tapi Anda bantah dengan satu kalimat, pokoknya bukan Soekarno, terus siapa dong? Yesus di dalam Injil dijelaskan rinciannya, di atas salibnya itu dipasang, inilah Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Terus begini. Jelas itu rinci. Datang Al-Quran 700 tahun kemudian di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Nggak nyambung. Gitu loh. Oleh kumpulan yang katanya disebutkan, Muhammad itu datang di tengah-tengah pada masa fatroh. Masa kekosongan, nggak ada nabi, nggak ada ini. Orang-orang Quraisy, para penyembah berhala di Ka'bah. Gitu loh. Terus ngomongin agama lain di Israel, ya kagak nyambung. Makanya malang, kalian itu malang, percaya sama yang kayak begitu. Gitu loh. Sama seperti malangnya orang-orang Arab sana yang percaya Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Dari mana? Dari wahyu yang kudapatkan di dalam goa. Loh. Sejarah, peristiwa sejarah dibantah dengan wahyu dalam goa. Nggak waras lagi kita, teman-teman, nggak waras lagi. Kita masuk pengadilan, di pengadilan, kesaksian itu bukan dari dalam gua. Gimana sih? Makanya Bible itu nggak berbicara tentang halusinasi. Bible itu berbicara tentang peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat. Ada orangnya, saksinya orang. Banyak orang, melibatkan banyak orang. Nah, kalau dalam Islam memang lain. Dalam Islam itu memang membicarakan satu orang di dalam ruang rahasia. Muhammad Isra Mi'raj, siapa yang lihat? Kagak ada. Muhammad dapat wahyu di Gua Hiro, siapa yang lihat? Kagak ada. Jadi semua, makanya secara logika mustahil kita itu mempercayai Al-Quran, mustahil. Gitu loh. Gitu Ustaz Wafi. Jadi intinya tolong Anda renungkan ya, bahwa yang namanya membantah itu harus lebih jelas daripada yang dibantah. Nah, ini Quran Anda nggak jelas, mau bantah penyaliban tapi nggak tahu siapa yang disalib. Silakan 5 menit terakhir, kemudian kita bagi 2. Silakan Gus Wafi.